1 menit diserang Hamas, markas komando Israel jadi banjir darah. Puluhan tentaranya tewas dan terluka. Gerakan Perlawanan Islam Palestina Hamas telah melancarkan kembali serangan mengejutkan ke sebuah markas komando Israel yang baru saja dibangun untuk menyerang Rafah, menyebabkan puluhan tentara Israel tewas dan terluka. Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam menyerang markas komando Israel yang baru didirikan di Karam Abu Shalem di selatan wilayah pendudukan dan juga sekitarnya. Brigade Al-Qassam mengumumkan pasukan Israel di pangkalan Karam Abu Shalem dan juga sekitarnya menjadi target serangan rudal-rudal jarak dekat, sehingga menyebabkan helikopter Israel dikerahkan untuk mengevakuasi sejumlah korban akibat serangan fantastis Hamas yang tak terduga itu. Media-media Israel yang disensor ketat menggambarkan operasi Hamas ke Karam Abu Shalem sangat penting dan berbahaya dan telah menyebabkan setidaknya 10 tentara Israel menjadi korban. Beberapa saat kemudian, media-media Israel mengutip sumber keamanan rezim Zionis mengabarkan terbunuhnya beberapa tentara dan puluhan lainnya terluka akibat serangan Hamas yang tak terduga itu. Sumber keamanan Israel juga mengatakan bahwa Hamas menyerang sebuah markas komando yang baru saja didirikan di Karam Abu Shalem dan akan digunakan untuk melancarkan operasi pemboman ke Rafah. Markas komando di Karam Abu Shalem didirikan 2 minggu lalu dengan maksud untuk mengkoordinasikan operasi darat ke Rafah dan ditempati oleh para perwira intelijen dari Shin Bet serta jenderal-jenderal militer Israel. Gawat! Ekonomi Israel potensial kolaps. Serangan fase keempat Houthi kini jangkau kapal di Laut Mediterania. Angkatan bersenjata Yaman, YAF, terafiliasi gerakan Ansarallah Houthi Yaman pada Jumat, 3 Mei 2024, mengumumkan dimulainya fase keempat, eskalasi terhadap Israel. Operasi serangan untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina ini, pada fase keempat akan menargetkan kapal-kapal yang terkait dengan Israel dimanapun dalam jangkauan Houthi, termasuk mereka yang memilih memutar di Laut Mediterania. Dalam pernyataannya, militer Yaman menyoroti kalau serangan tersebut, yang berhasil mengunci Israel dari Laut Merah, akan meluas ke Laut Mediterania, tulis laporan TC. Ekonomi Israel memburuk. Awal tahun ini, Angkatan Bersenjata Yaman memperluas cakupan operasi pro-Palestina hingga mencakup Samudra Hindia, sehingga berdampak buruk pada perekonomian Israel. Pernyataan hari Jumat dari pemerintah pimpinan Ansarallah juga memperingatkan Tel Aviv agar tidak melancarkan serangan terhadap kota Rafah di Gaza Selatan, dengan mengatakan bahwa, dengan segera, kapal apapun yang terkait dengan penyediaan pasokan dan masuk ke pelabuhan Palestina yang berada di bawah pendudukan, akan dikenakan hukuman berat. Pernyataan tersebut menekankan bahwa kapal-kapal ini tidak akan diizinkan berlayar melalui wilayah operasi militer, apapun tujuannya. Selama ini, demi menghindari blokade Laut Merah, jalur utama perdagangan dunia, kapal-kapal komersial memilih memutar melewati Afrika demi menjangkau Eropa via Laut Mediterania. Perluasan serangan Houthi hingga ke Laut Mediterania ini dibarengi pengumuman perluasan serangan ke Laut Arab dan bahkan Samudra Hindia.
Peningkatan eskalasi di Yaman diumumkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Brigadir Jenderal Yahya Saree, yang membuat pengumuman di depan ratusan ribu warga Yaman yang terus berkumpul di ibu kota setiap minggu untuk menunjukkan dukungan mereka terhadap warga Palestina di Gaza. Sejak pertengahan November, Yaman telah melakukan blokade perdagangan laut terhadap Israel. Operasi Angkatan Bersenjata Yaman sebagian besar tetap tidak terpengaruh meskipun ada agresi pemboman as dan militerisasi besar-besaran di Laut Merah oleh negara-negara NATO. Kami tidak memperkirakan tingkat ancaman sebesar ini. Terjadilah kekerasan tanpa hambatan yang cukup mengejutkan dan sangat signifikan. Orang Yaman tidak ragu-ragu menggunakan drone yang terbang di permukaan air, meledakkannya di kapal komersial, dan menembakkan rudal balistik, kata Jerome Henry, Komandan kapal fregat Frame kelas Aquitaine Prancis, Alsace, mengatakan kepada Le Figaro bulan lalu. Baca juga, koalisi maritim AS tak ada pengaruh, Houthi Yaman leluasa tembaki 102 kapal dan pelabuhan Israel. Para pemimpin Ansarallah telah berulang kali menyatakan bahwa operasi Yaman akan terus berlanjut sampai perang genosida Israel di Gaza berhenti dan gencatan senjata jangka panjang diterapkan. Dalam menghadapi kegagalannya untuk menghalangi Yaman, Washington baru-baru ini menawarkan negara tersebut pengakuan atas legitimasinya sebagai imbalan atas netralitasnya dalam perang di Gaza. Washington berjanji untuk memperbaiki kerusakan, menyingkirkan pasukan asing dari seluruh wilayah dan pulau yang diduduki Yaman, dan menghapus Ansarallah dari daftar terorisme Departemen Luar Negeri segera setelah mereka menghentikan serangan mereka untuk mendukung Gaza. Menurut sumber-sumber Yaman yang berbicara secara eksklusif dengan Techradle. Tawaran tersebut juga termasuk mengurangi secara drastis peran Dewan Kepemimpinan Presiden, PLC, yang ditunjuk Saudi dan mempercepat penandatanganan peta jalan dengan koalisi pimpinan Saudi untuk mengakhiri perang 9 tahun yang telah menghancurkan Yaman.